Shalom Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia Tuhan. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya juga melayani mengembalakan sebuah gereja yang kecil dan kemudian mengembalakan anak-anak panti asuhan. Tapi saya mau berkata bahwa gereja tidak menjadi lokus dari tempat kita melayani. Yang menjadi tempat lokus di kita melayani adalah masyarakat. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia, manusia diciptakan sebagai homo socius, makhluk sosial. Maka sebagai makhluk sosial, interaksi kita dengan masyarakat itu bukan di dalam gedung gereja yang terbatas. Bapak Ibu, sebesar berapapun gedung gereja itu dia tetap terbatas. Ada batasannya, ada limited, ada ukuran. Tapi kalau kita berada di dunia, di luar gedung gereja, di masyarakat, maka itu tanpa tembok, tanpa batas, unlimited ministry dapat kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak pernah menjadikan gedung gereja atau bait Allah pada waktu itu sebagai sebuah tempat pelayanan. Yesus menjadikan kota-kota, desa-desa, dan berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini berbicara tentang komunitas. Bagaimana Yesus sebagai makhluk sosial, dia berjalan berkeliling dan bersentuhan dengan orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan pertolongan. Ada sebuah kisah yang diperhadapkan Yesus kepada kita, yaitu kisah tentang orang Samaria. Kisah tentang orang Samaria ini mengajarkan bahwa pertama, gereja tidak boleh rasis. Kita tidak boleh tinggal dalam satu gedung gereja, kemudian bergaul dengan orang yang sejenis, sejemaat dengan kita, dan lain sebagainya. Tapi keluar dari tembok gereja. Orang pertama yang Anda tahu bahwa yang menolak untuk menjadi makhluk sosial dan menolong orang lain adalah para imam itu sendiri. Kemudian orang kedua adalah orang Lewi yang juga melayani mempersiapkan segala sesuatu di bait Allah, bukan? Dan orang yang ketiga adalah orang yang menjadi musuh daripada orang Yahudi, yaitu orang Samaria yang tidak dianggap, yang bagi mereka adalah goyim. Tetapi orang Samaria itu menjalankan prinsip homo socius. Dia menolong orang itu sebagai sesamanya dan kemudian membawa orang itu ke penginapan, membalut luka-lukanya dan membayar semuanya sehingga orang itu sembuh. Pertanyaannya bagi kita, gereja sangat terbatas. Gereja bukan tempat untuk kita melayani, tapi gereja di mana di tempat untuk kita menerima pengajaran. Setelah menerima pengajaran, saudara dapat dengan leluasa menciptakan berbagai jenis pelayanan di luar gedung gereja untuk saudara melayani. Ini adalah prinsip yang penting bagi kita karena makhluk sosial itu tidak dapat berinteraksi dalam keterbatasan di dalam ruang tembok. Kita hanya mengurus orang di dalam gereja pada 1 jam ibadah saja, 1 jam ibadah dan berbagai program gereja. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati, hal yang paling penting adalah bagaimana the world must know about Jesus lewat kehidupan kita, lewat interaksi sosial, pekerjaan, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, dunia ini adalah lokus kita melayani, bukan di dalam gedung gereja. Gedung gereja adalah tempat kita belajar, tapi kemudian setelah kita belajar dalam gedung gereja, kita menjadi berkat di luar. Karena itu lokus pelayanan yang terbaik adalah lokus pelayanan di luar gedung gereja, yaitu di masyarakat, di mana kita dapat berinteraksi secara sosial dengan masyarakat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, dan setiap orang yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan dan ditebus dosa-dosanya, dan ketika dia hidup dalam kebenaran, dia menjadi putra-putranya Allah. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia Tuhan, itulah Injil yang harus kita beritakan di luar gedung gereja yang menjadi lokus bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari berpikir untuk melayani. Dengan Anda ada di masyarakat, Anda dapat menciptakan beribu satu macam jenis pelayanan yang gereja tidak pernah dapat ciptakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.